sekolah kita. Nah, jadi nasib sekolah kita tuh di tangan kamu. Ya. Jadi untuk mengevaluasi kualitas belajar, makanya kamu dipanggil untuk mengikuti yang namanya apa? AKM. Ya. Kemudian apa gunanya lagi? Ya, AKM ini untuk mengetahui mutu pendidikan. Kemudian, kok saya saja, yang lain teman saya tidak? Ya, kamu kenapa saya saja? Orang, dan kamu tidak dipilih oleh sekolah. Ya, kamu dipilih melalui daftar Dapodik-nya. Ya, jadi nama kamu diacak, kemudian keluarlah daftar nama yang wajib mengikuti AKM. Ya, asesmen kompetensi minimum. Nah, coba kamu lihat di sini ada AKM itu katanya adalah penilaian kompetensi mendasar yang kamu perlukan agar mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Ada numerasi. Ya. 2 poinnya. Literasi, ya, ini adalah menuntut kamu untuk kemampuan kamu, ya, menganalisis, kemudian dalam membaca maupun menulis. Ya, itu. Kalian kan paling malas kalau namanya baca. Ya, jujur. Iya kan? Kalau dalam baca, ini ya materi harus bisa membaca, bisa memaknai si bacaan. Ya. Kemudian kalau numerasi berkaitan dengan angka, ya, matematika. Ya. Yang nanti juga kedua materi ini akan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kalau kamu nggak bisa baca gimana? Kalau kamu nggak bisa hitung gimana? Ya. Nah, jadi itu. Jadi AKM ini terbagi 2, ada yang literasi dan ada yang AKM ini bentuk soalnya tidak semuanya objektif. Yang kamu ketahui kan biasanya objektif, kemudian ada esai atau uraian. Pada AKM ini ada 5 bentuk soal, ya, 5 jenis bentuk soal. Kamu bisa lihat di sana. Ada apa saja? Yang pertama ada pilihan ganda, kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks, yang ketiga apa ketiga? Menjodohkan. Lagi isian atau jawaban singkat. Isian atau jawaban singkat, esai atau uraian. Yang pertama, pilihan ganda. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kamu untuk pilihan ganda. Contohnya seperti apa? Ada soal, kemudian ada beberapa pilihan jawaban, dan kamu harus memilih salah satu. Ya, jadi salah satunya saja, tidak semua. Itu untuk pilihan ganda. Ya, udah tahu ya? Ini sudah biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini seperti apa? Ya, jadi nanti ada kolom. Ya, pada pilihan ganda kompleks ini kamu boleh memilih jawabannya lebih dari satu. Ya, jadi boleh 2 atau lebih dari 2 juga boleh. Jadi kalau untuk pilihan ganda kompleks mungkin contohnya nanti ada tabel, ya. Kemudian kamu boleh checklist menggunakan tanda centang, ya. Jadi jawabannya boleh lebih dari 1. Kemudian menjodohkan. Nah, menjodohkan seperti apa? Ada yang tahu? Menjodohkan itu seperti apa? Dicocokkan, ya. Nanti ada 2 tabel atau 2 lajur. Kamu cocokkan mana yang sesuai dengan pernyataan. Nanti akan kita lihat pada contoh soal. Ya. Kemudian yang keempat ada isian atau jawaban singkat. Nah, untuk isian atau jawaban singkat ini nanti kamu diberikan soal dan jawabannya mungkin hanya 1 kata saja. Ya. Jadi tidak banyak.
Ya, misalnya toko di atas memiliki watak titik misalnya. Ya, jawabannya misalnya protagonis. Nah, singkat, hanya satu Kak. Ada esai atau uraian. Nah, ini juga kamu sudah biasa. Kalau esai atau uraian itu berarti jawaban kamu terdiri dari beberapa kalimat, dari beberapa kata, ya, kemudian dalam menjadi kalimat. Jadi ini 5 bentuk soal yang akan kamu hadapi nanti ketika mengikuti ujian AKM, ya. Nah, kemudian bagaimana tips, ya, Bu? Bagaimana tips menghadapi ujian AKM? Ya, tipsnya ada 2. Yang pertama, apa yang pertama? Menghemat waktu. Yang pertama, kamu harus menghemat waktu. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik skimming dan scanning. Ya. Nah, jadi ada 2 tipsnya. Ya. Yang pertama, menghemat waktu. Bagaimana cara kamu menghemat waktu? Fokus pada pertanyaan. Untuk menghemat waktu, jadi kamu jangan baca teks bacaannya dulu. Ya, biasanya kan kamu baca dulu tuh teksnya. Jangan kamu baca teksnya terlebih dahulu, tapi yang kamu baca adalah soalnya dulu. Ya, yang pertama kali kalau kamu menemukan sebuah teks, yang kamu baca itu adalah soalnya dulu. Jadi apa soalnya? Baru nanti kemudian kamu baca teksnya. Misalnya contoh pada paragraf kedua, tapi kamu baca semuanya. Itu akan memperlama sementara kita dikejar waktu. Jadi kalau pertanyaannya hanya paragraf 2, kamu langsung cari paragraf 2. Paragraf 1 tidak usah baca, baru baca teksnya. Ya. Kemudian yang kedua, kamu menggunakan teknik skimming atau scanning. Ya, ini berlaku untuk literasi maupun numerasi ya tekniknya. Yang pertama skimming. Ya, kalau teknik skimming itu kamu fokus saja pada ide pokok. Ya, misalnya kamu menemukan sebuah teks, ya, kamu nggak perlu baca semuanya. Ya, yang kamu baca hanya ide pokoknya. Misalnya kamu disuruh cari informasi, ya, tentang apa itu. Informasi tentang apa tentu yang kita cari ide pokok. Ide pokok letaknya di mana? Ada ingat? Ide pokok letaknya di mana? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, namun biasanya ide pokok itu lebih dominan letaknya di awal kalimat. Ya. Jadi kamu harus ingat kalimat pertama dan kalimat kedua. Ini ada penerapannya. Yang pertama kamu cermati dulu judul bacanya, tabel, ya. Kemudian pada umumnya rangkuman data tersimpan dalam judul. Jadi untuk mengetahui bacanya, kamu baca dulu judulnya. Kemudian setelah itu jangan lupa baca keseluruhan paragraf pembuka pada teks, ya. Paragraf pembuka itu biasanya disitulah letak ide pokoknya. Teksnya berisi tentang apa? Ya. Nah, kira-kira mengerti, paham mengenai bentuk soal AKM, kemudian tipsnya seperti apa? Ya, yang paling penting, ya, poin yang paling penting dari AKM ini adalah membaca. Jadi kalau kamu tidak membaca, kamu akan kesulitan untuk menemukan jawabannya. Jadi poin pentingnya adalah membaca, baik itu literasi maupun numerasi. Yang paling penting poinnya adalah membaca. Jadi kamu wajib membaca, ya. Tapi supaya kita menghemat waktu, sebenarnya nggak boleh ya kalau membaca soal. Buka buku kalian halaman 4. Sudah jelas? Halaman 4. Tadi sudah jelaskan sama Bu Gedi. Tipsnya ada menghemat waktu menggunakan teknik skimming dan scanning. Jadi ini kan teksnya banyak. Kita
Kita nggak harus semua kita baca. Pertama, langkah pertama. Coba lihat soalnya. Nomor 1. Latar belakang munculnya program Keluarga Harapan PKH adalah. Jadi yang pertama kali kalian baca adalah bunyi soalnya apa? Apa dulu bunyi soalnya? Ditanya latar belakang munculnya kenapa, berarti intinya kenapa PKH ini muncul. Apa latar belakang PKH ini muncul? Tadi saya jelaskan, kamu Gaby. Yang pertama kali kita lihat biasanya inti dari pokok semua itu ada dalam paragraf pertama. Ya, awal paragraf. Paragraf pertama. Udah jelas pertanyaannya apa? Dia mencari kenapa PKH itu muncul. Tiada latar belakangnya apa? Terdapat mana baca? Coba baca dalam hati. 2 menit bisa ya? 1 menit sebenarnya. Udah selesai? Ada nampak kalimat pada kalimat pertama? Kalimat pertama itu ya, sampai titik. Ada mandiri di sana. Itu kalimat kedua. Ada di sana terdapat bahwa PKH itu muncul karena ada apa nih? Agar masyarakat miskin ya mereka dapat mandiri. Sudah paham kan? Tadi latar belakang munculnya PKH. Kira-kira sampai di situ paham? Kalau kamu sudah menemukan jawabannya, kamu berhenti aja. Jangan melanjutkan membacanya. Oh ini jawabannya. Sudah. Tidak perlu membuang-buang waktu membaca sampai paragraf terakhir. 1 menit, 2 menit selesai kan? 2 menit selesai. Kira-kira paham? Paham ya? Oke. Mulai pertanyaan kedua. Kita lanjut. Pernyataan yang benar mengenai pengalaman Saina dalam memanfaatkan bantuan PKH berdasarkan teks tersebut adalah dalam kurung jawaban lebih dari 1. Berarti kita masuk di sini. Ada yang mana? Pilihan ganda yang kompleks. Kalau tadi adalah pilihan ganda saja. Berarti ini pilihan ganda yang kompleks. Berarti boleh jawabannya apa? 1 atau 2? 2 boleh, 2 atau lebih juga boleh. Kompleks dia. Pilihannya 1 jawabannya. Mengenai pengalaman Saina. Berarti pernyataan yang benar mengenai pengalaman Saina. Berarti kita baca di sini. Ya. Kira-kira paragraf berapa yang membahas mengenai pengalaman Saina itu? Paragraf ke berapa? Kedua. Oke. Fokus pada paragraf Nanti kedua. kita hanya fokus pada paragraf kedua. Paragraf 1 tidak usah dibaca. Fokus pada paragraf kedua. Bisa baca dalam hatinya. Bukan waktu 1 menit membacanya. Sudah menemukan untuk menghemat waktu kamu juga, kamu boleh baca jawabannya atau optionnya. Kamu baca dulu. Yang pertama, Saina dapat hidup sejahtera karena selalu mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Kira-kira ada tidak dia di paragraf 2? Pemerintah sebagai modal mengembangkan usaha ada? Ada. Berarti jawabannya benar. Boleh ini. Boleh dicek. Yang ketiga, Saina bergantung pada bantuan sosial pemerintah untuk menghidupi anggota keluarganya. Ada tidak pada teks? Ada? Tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian bantuan sosial dari pemerintah menjadi stimulus bagi Saina untuk berwirausaha. Ada pada teks? Ada? Pada kalimat nomor berapa? Pada paragraf 2. Paragraf 2 kalimat nomor berapa itu nak? Kenapa pada paragraf nomor kalimat nomor berapa? Kalimatnya ke berapa? Paragraf kedua. Siapa yang bisa? Tanda suatu kalimat adalah tanda titik. Coba kamu lihat, hitung kalimat nomor berapa? Kalimat nomor berapa? Bisa menghitung kalimat. Oke. PKH yang kini sukses menjadi wirausaha ialah Saina 52. Itu 1 kalimat. Kalimat pertama, paragraf kedua. Ada tanda titik kan? Nah. Saina adalah penerima PKH di Kabupaten Bantul.
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalimat kedua, ia menjadi penerima PKH pada 2009. Kalimat ketiga, perempuan tamatan sekolah dasar itu memulai usahanya berjualan tempura, cireng, dan sosis yang dilakukannya berkeliling dari rumah ke rumah. Kalimat berapa? Keempat, pada 2011 ia mulai memberanikan diri membuka usaha bakso tusuk di rumahnya dengan bantuan 4 orang. Kalimat kelima, perlahan usahanya berkembang hingga memiliki 8 karyawan dengan perolehan keuntungan Rp1 juta per hari. Kalimat keenam, kini Saina mempunyai 6 cabang usaha bakso tusuk. Kalimat ketujuh, ia dibantu 12 karyawan dengan omset Rp8 juta per hari dan keuntungan bersih Rp3 juta per hari sejak 2014. Saina mengundurkan diri dari penerima PKH karena dia merasa sudah bisa mandiri. Jadi setelah dia mandiri dia berhenti. Ya. Nah, jadi bansosnya tadi, bantuan sosial dari pemerintah menjadi stimulus bagi Saina untuk berwirausaha. Jadi bansos yang dia terima tadi dia gunakan untuk wirausaha. Apa usaha dari situ pada teks? Ya. Nah, jadi jawabannya benar. Jadi ini adalah pilihan ganda kompleks, jawabannya boleh lebih dari 1. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini Pak? Sudah mengerti? Jangan diam aja. Kalau Bapak, Ya. ibu saya itu belum tahu Bu, bagaimananya Bu. Jangan yang mau geleng-geleng aja. Tanyakan, mana kamu tidak paham, itu kamu ditanyakan. Tidak hanya diam nak ya, kita di sini tak belajar. Tidak akan kalian marahin, Bu saya tidak tahu, Bu marah tidak. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini, 2 soal ini ada pertanyaan. Udah paham ya? Intinya tadi baca soal,